motivasi kepada PNS agar memiliki loyalitas, kejujuran, dedikasi, dan disiplin yang tinggi, memiliki kinerja, potensi profesionalisme yang siap memberikan pelayanan prima, serta sadar akan tanggung jawab selaku aparatur pemerintah untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tim penilai. Tim penilai terdiri dari unsur akademisi dan praktisi sebanyak 7 orang dengan keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Khatib Bayu Insinyur MSI. Kedua, Profesor Dr. Yogi Makbul Insinyur MS. 3, Dr. Dadang Sumadi Insinyur MP. 4, Dr. Anda Sri Wahyuni M. Psikolog. 5, Profesor Dr. Yuyus Suryana SEMS. 6, Dr. Ferry Hadianto SEMA. Dan 7, Dr. Insinyur Yunus Trionggo MM Chahri. Peserta yang telah mendaftar dan lolos seleksi khusus administrasi sebanyak 91 orang, terdiri dari 59 orang PNS Provinsi dan 32 orang PNS Kabupaten Kota. Kategori yang diikuti untuk kategori inovatif sebanyak 43 orang, kategori inspiratif sebanyak 43 orang, dan kategori future leader sebanyak 5 orang. Pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan telah melalui beberapa tahap dan hari ini dimulainya tahap presentasi dan wawancara sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020, dilanjutkan dengan penilaian observasi lapangan yang seluruhnya dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Pelaksanaan pemilihan pegawai negeri sipil PNS berprestasi tahun ini dilakukan sangat berbeda dan tidak seperti biasanya. Hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, sehingga dilaksanakan melalui media elektronik. Melalui beberapa tahap yang telah dilakukan, yaitu sosialisasi dan penyeleksian syarat administrasi, serta tahap selanjutnya yang akan dilakukan yaitu wawancara dan observasi lapangan. Pegawai negeri sipil saat ini dihadapkan pada tantangan yang berat. Di satu sisi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan makin tingginya tuntutan masyarakat. Di sisi lain harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman sejalan dengan era industri 4.0. Adapun sosok PNS ideal yang diharapkan yaitu PNS yang memiliki konsep dalam arti memiliki kerangka pikir, daya analisis, dan perspektif yang komprehensif. Kemudian yang kedua adalah memiliki kompetensi, di mana kompetensi dalam arti memiliki knowledge, skill, dan attitude. Juga komitmen, di mana komitmen kita artikan memiliki tekad dan semangat yang kuat terhadap kemajuan pemerintah. Dan juga konsisten, ketetapan hati, istiqomah dalam tujuan yang hendak mencapainya. Integritas dalam arti PNS memiliki konsep, kompetensi, dan prinsip dalam bekerja, serta berkomitmen, konsisten, dan akuntabel dalam melaksanakan pekerjaannya dengan mengutamakan pelayanan baik bagi aparatur maupun masyarakat. Terbaik dalam menciptakan karya cipta inovasi, inspiratif, dan future leader melalui pemilihan PNS berprestasi Jawa Barat tahun 2020. PNS inovatif adalah sosok PNS yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dalam menghasilkan produk, layanan kebijakan, dan terobosan baru yang berguna bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. PNS inspiratif adalah sosok PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan, dan mengobarkan semangat bagi dirinya dan lingkungan untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna. PNS The Future Leader adalah sosok PNS yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berkelanjutan, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dan kepemimpinan situasional dalam membuat keputusan dan dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan zaman yang ada. Penyeleksian dari 3 kategori tersebut memiliki arti penting
untuk dapat melahirkan para inovator, inspirator, dan pemimpin masa depan yang dapat dijadikan teladan dan panutan, sehingga ke depan dapat meningkatkan sinergisitas, produktivitas, dan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah. Selain itu diharapkan akan memberikan motivasi para PNS di lingkungan Pemda Jawa Barat untuk selalu meningkatkan prestasi di bidang masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya dan niat baik kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sangat luar biasa Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan tenaga yang pikiran serta terutama waktu yang Bapak Ibu luangkan pelaksanaan seleksi ini. Kemudian untuk yang tahap selanjutnya diambil 3 besar dari setiap kategori sehingga yang akan diseleksi dari provinsi ini, perangkat daerah provinsi ini 25 orang dan dari kabupaten kota 20 orang. Kemudian nanti apabila itu sudah kami mendapatkan informasinya, kalau di jadwal itu kan sekitar 5 hari ya Bapak Ibu, sekitar 5 hari untuk pelaksanaan objek peninjauan di lapangan. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kami melakukan pengolahan data selama 2 hari. Kemudian penentuan dari calon pemenang ini harus sudah ada disampaikan kepada Dewan Pertimbangan antara tanggal 30 atau 31 Agustus. Jadi mungkin itu tahapan disampai dengan bulan Agustus ini.